Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai kembali di Kirigakure, Tendoru Otsutsuki yang hampir hancur tak bisa berkata-kata, tatapan terakhirnya dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Klon Boruto mengangkat tangannya, mengumpulkan energi untuk serangan terakhir. Kau sudah selesai di sini, Tendoru. Kirim salamku ke Shibai, jika kau masih bisa, katanya dingin. Dengan satu gerakan terakhir, Boruto menghantamkan serangan energi yang menghancurkan tubuh Tendoru hingga lenyap, menyisakan kilatan cahaya yang menghilang dalam debu. Boruto berdiri di tengah lapangan, napasnya masih memburu setelah serangan terakhir yang melumpuhkan Tendoru. Kilatan cahaya dari serangan itu perlahan memudar, meninggalkan jejak debu yang beterbangan di udara. Namun, tiba-tiba jantung Boruto berdebar kencang. Ada sesuatu yang tak beres. Langit di atas Kirigakure, yang awalnya cerah, mulai berubah. Gumpalan awan pekat dan gelap mulai berkumpul dengan cepat, berputar dalam pola aneh yang melingkari pusat kota. Getaran aneh terasa di tanah, seperti denyut jantung yang besar, menyebabkan batu-batu kecil di sekitarnya bergetar. Boruto menatap langit, matanya menyipit, dan jougannya secara insting menyala, mencoba mendeteksi sumber energi baru yang mulai menyelimuti Kirigakure. Apa ini? Boruto bergumam, matanya terpaku pada langit yang semakin gelap. Dia bisa merasakan kehadiran yang jauh lebih kuat dari Tendoru. Keheningan mengerikan menyelimuti, hanya dipecahkan oleh gelegar petir yang menyambar dari awan hitam di atasnya. Tiba-tiba, suara berat bergema di udara, seakan berasal dari seluruh langit. Kau terlalu berani, manusia, suara itu terdengar serak, dipenuhi kebencian yang dalam. Boruto merasa hawa dingin menyelubunginya. Tubuhnya bersiap, mencoba mengumpulkan cakra yang tersisa setelah pertarungan melawan Tendoru. Namun, sebelum dia bisa bereaksi lebih lanjut, semburat cahaya emas muncul di langit, perlahan membentuk sosok besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu muncul, wajahnya tertutup topeng misterius dan auranya begitu mematikan, jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah ia rasakan. Boruto menelan ludah, merasa ketegangan menjalari seluruh tubuhnya. "Siapa kau?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Sosok itu hanya tertawa dingin. "Namaku bukan sesuatu yang perlu kau ketahui, anak manusia. Tapi aku adalah bagian dari kekuatan yang akan menghancurkan keberadaan kecilmu," katanya sambil melayangkan tatapan dingin ke arah Boruto, membuat hawa di sekitar mereka semakin mencekam. Boruto tersenyum tipis, meskipun rasa gugup menyelimutinya. Dia tak bisa menahan dirinya untuk mengeluarkan komentar sinisnya. "Berisik sekali. Jika kau lebih kuat, buktikan saja di sini, jangan hanya bermain di awan," tantangnya, meski dalam hatinya dia tahu pertarungan ini bisa berbeda dari apa yang ia hadapi sebelumnya. Aura sosok misterius itu semakin kuat. Boruto dapat merasakan bahwa ancaman ini bukanlah sekadar gertakan. Wajahnya serius, dan jogannya berkedip, bersiap menghadapi musuh baru yang tampak jauh lebih mematikan. Adegan kemudian berpindah ke Konoha, pertarungan Zanku Otsutsuki sudah akan mencapai babak akhir. Zanku yang mulai bergumam dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Cahaya aneh memancar dari tubuhnya, dan tiba-tiba sebuah simbol Otsutsuki besar muncul di langit di atasnya, seperti sebuah panggilan misterius. Boruto berkata kepada Kawaki, sepertinya dia akan memanggil kekuatan penuh Otsutsuki, "Bersiaplah." Kawaki hanya mengangguk pelan saja, dirinya juga kembali bersiap dengan senjata tongkat hitam panjangnya. Simbol besar Otsutsuki di langit mulai berputar dengan cepat, melepaskan energi murni yang berdesir turun ke tubuh Zanku. Boruto dan Kawaki mundur beberapa langkah, menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih kuat akan segera mereka hadapi. Wajah Zanku terlihat begitu penuh amarah, dan aura Otsutsuki yang mengelilinginya semakin besar, hingga menyelimuti seluruh tubuhnya dengan cahaya biru yang mengerikan. Zanku memandang Boruto dan Kawaki dengan tatapan dingin dan penuh dendam. "Inilah kekuatan sejati Otsutsuki. Kau manusia tidak akan pernah bisa memahami seberapa kecil dirimu di hadapanku." Boruto, meskipun merasakan ancaman nyata dari kekuatan penuh Zanku, tetap memasang senyum penuh ejekan. "Oh, kau serius mengeluarkan semua itu, ya? Sudah siap jadi bahan latihan kami?" Kawaki, yang berdiri di samping Boruto, langsung mempersiapkan tongkat hitamnya, karma di lengannya mulai bersinar penuh energi. "Boruto, jangan meremehkan.
Zanku ini berbeda dari yang sebelumnya. Boruto mengangguk dan jogannya mulai bersinar tajam, memancarkan aura biru terang yang menyelimuti matanya. Tenang saja, Kawaki. Kalau dia mau serius, maka kita juga takkan main-main lagi. Zanku melesat dengan kecepatan yang luar biasa, muncul di hadapan Boruto dan Kawaki seketika. Dalam satu gerakan cepat, dia melayangkan pukulan energi besar yang membuat tanah di sekitar mereka terbelah. Boruto dan Kawaki harus melompat mundur untuk menghindari serangan mematikan tersebut. Zanku melanjutkan serangan brutalnya tanpa henti, menghantam mereka dengan ledakan energi Otsutsuki yang menyebabkan tanah di Konoha bergetar hebat. Boruto dan Kawaki terdesak oleh kekuatan baru Zanku yang luar biasa. Mereka hanya bisa bertahan, terpaksa menghindari setiap serangan sambil mencari celah untuk melawan. Namun, seolah-olah Zanku tahu apa yang mereka rencanakan, dia terus mengurung mereka dalam serangan tanpa henti, menekan mereka hingga hampir tak memiliki ruang untuk bernapas. Merasa dirinya berada di ambang batas, Boruto akhirnya menggertakkan giginya dan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Kawaki, ini saatnya. Aku akan mengeluarkan Jogan sepenuhnya, serunya sambil menatap kawannya. Kawaki juga mengangguk, tangan yang dilapisi karmanya semakin bersinar, energi hitam yang berputar di sekitarnya tampak semakin padat. Aku juga. Kita akhiri ini sekarang. Dalam sekejap, Boruto memaksimalkan kekuatan Jogannya ke tingkat tertinggi. Mata Jogannya berkilau lebih terang dari sebelumnya, mengungkapkan energi misterius yang mulai mengalir melalui tubuhnya. Sementara itu, Kawaki membangkitkan seluruh kekuatan karmanya, tubuhnya berselimutkan aura gelap yang berdenyut-denyut, membuat tongkat hitamnya bersinar dengan kekuatan dahsyat. Mereka kini berdiri dengan kekuatan maksimal masing-masing, siap menghadapi Zanku yang juga telah mengeluarkan semua yang ia miliki. Zanku tersenyum jahat melihat mereka berdua menyiapkan kekuatan penuh. Bagus, keluarkan semua kekuatanmu. Aku akan menghancurkan semuanya. Pertempuran pun kembali dimulai. Kali ini, Boruto dan Kawaki bertempur seimbang dengan Zanku. Boruto melesat dengan kecepatan luar biasa, melemparkan rasengan bercampur energi Jogan yang langsung menghantam Zanku dengan kekuatan luar biasa. Di sisi lain, Kawaki melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tongkat hitamnya yang penuh dengan energi karma. Serangan demi serangan mereka bertubi-tubi menghantam Zanku, membuat Otsutsuki itu terdesak untuk pertama kalinya. Meski begitu, Zanku masih berusaha melawan, mengeluarkan serangan-serangan balasan yang mematikan. Setiap kali dia mengayunkan tangannya, ledakan energi yang begitu kuat tercipta, menghantam area di sekitar mereka dan menciptakan kawah-kawah besar. Namun, dengan Jogan yang telah mencapai evolusi penuh, Boruto mampu membaca pergerakan Zanku dan menghindari setiap serangan yang diarahkan padanya. Kawaki juga bertarung dengan penuh ketenangan, memanfaatkan kekuatan karmanya untuk menyerang balik dengan presisi mematikan. Boruto menyeringai melihat Zanku mulai kelelahan. Apa ini? Kekuatan penuh Otsutsuki? Kalau cuma begini, rasanya agak mengecewakan, kata Boruto dengan nada mengejek, memancing emosi Zanku lebih dalam. Zanku menggeram marah, tatapan matanya dipenuhi kebencian. Kau anak manusia sombong. Jangan berpikir kau sudah menang. Dengan kekuatan terakhirnya, Zanku membentuk simbol-simbol bercahaya di sekitar tubuhnya, menciptakan aura energi yang begitu pekat hingga membuat langit di atas mereka bergetar. Namun, Boruto dan Kawaki sudah siap menghadapi serangan itu. Dengan jogannya yang memancarkan cahaya biru yang semakin kuat, Boruto membaca titik lemah di simbol-simbol pelindung Zanku. Bersamaan dengan itu, Kawaki memusatkan seluruh energi karmanya ke tongkat hitamnya, mengarahkan serangan terakhir mereka dengan penuh kekuatan. Dalam sekejap, Boruto melesat maju dan melemparkan rasengan besar yang dipenuhi energi Jogan langsung ke arah Zanku, menghancurkan simbol-simbol pelindungnya satu persatu. Kawaki mengikuti dengan serangan pamungkas dari tongkat hitamnya, menghantam Zanku dengan kekuatan yang menghancurkan seluruh tubuhnya. Dengan teriakan penuh amarah dan rasa tak percaya, tubuh Zanku hancur dalam kilatan cahaya terang, tersisa hanya debu yang perlahan menghilang bersama angin. Boruto dan Kawaki berdiri di tengah medan pertarungan, dengan napas yang terengah-engah, tetapi senyum kemenangan di wajah mereka. Bagaimana, Zanku? Kau sudah selesai, gumam Boruto dengan nada puas, meski matanya masih waspada mengamati sekitar, berjaga jika ada ancaman lain. Kawaki hanya berdiri di sampingnya, meski lelah, namun dengan rasa lega karena pertempuran ini akhirnya berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini.
Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.